Anda, apa kabar? Senang sekali saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, pemirsa, selama beberapa menit ke depan ini, kita akan membahas mengenai permasalahan kesehatan dari narasumber kita yang telah hadir di studio dan pastinya memberikan solusinya. Dan kalau Anda nih pemirsa, ingin juga bergabung bersama kami di studio ya, membagi cerita Anda tentang kesehatan Anda, bisa langsung mengirimkan riwayat kesehatan Anda di email kami di bawah ini ya. Kami tunggu ya cerita Anda. Nah, pemirsa, ada yang bilang kalau ternyata bermain handphone terlalu banyak atau bermain gadget terlalu sering itu bisa menimbulkan syaraf terjepit di area leher. Betul atau enggak ya kira-kira ya? Dan yang kedua juga ada mitos atau fakta yang mengatakan bahwa syaraf terjepit itu hanya berlaku untuk orang tua. Ini jawabannya seperti apa ya? Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy. Halo Mas Boy. Halo Mbak Amanda. Apa kabar? Baik, sehat ya. Berikutnya ada Mas Nurman di sebelahnya. Halo Mbak Amanda dan pemirsa di rumah juga. Saya doakan kita sehat semua karena kita di program acara Go Healthy. Ya, berikutnya juga ada Mas Pin di sini. Halo Mas Pin. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan yang tidak kalah penting, terima kasih Ibu Sinta sudah hadir di sini. Ibu Sinta apa kabar? Alhamdulillah. Oke, siap membagikan cerita bersama kami di sini ya? Siap. Oke, nah pemirsa itu tadi ya dua mitos atau dua pertanyaan besar sebenarnya dari masyarakat untuk kita semua. Benar nggak sih sebenarnya main handphone itu bisa menyebabkan syaraf terjepit di leher, Ya. Mas Boy? Pemirsa, kemajuan teknologi selalu membawa dampak dua sisi. Satu adalah memudahkan kita, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, efeknya juga membuat kita sakit. Jadi kita lihat sendiri, seringkali kalau kita keasikan main handphone, apalagi kalau film-filmnya itu streaming ya di handphone itu segitu lamanya dengan posisi yang stagnan. Ya, tentu saja ini mengakibatkan kekakuan otot di sekitar leher kita, ya. Padahal kita harus tahu bahwa leher ini, ya, dengan segala tulang-tulangnya ini lewat persyarafan-persyarafan yang sampai kepada otak mengatur semua kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau leher ini sampai mengalami gangguan, ya akibatnya apa? Akibatnya juga akan terjadi ketidaknyamanan dan bahkan beberapa orang yang terjepit ya sampai terjepit syarafnya itu bisa kesemutan dan sebagainya. Jadi jawabannya sebenarnya ini fakta ya. betul. Tapi permasalahannya gini loh Mas Boy, kalau kita harus hati-hati main handphone kan kita suka nggak sadar ya kan. Main handphone itu bisa menyebabkan cedera pada leher kita, gitu permasalahannya. Tapi ini juga menjawab pertanyaan nomor 2 nih. Apakah saraf terjepit itu hanya dialami oleh orang yang melanjut usia atau yang tua? Nah ini dulunya mungkin sebelum adanya gadget, sebelum adanya gawai, itu memang orang tua lebih cenderung untuk mengalami yang namanya saraf terjepit, terutama di bagian leher. Karena adanya proses penuaan. Tapi makin ke sini ternyata penelitian itu membuktikan mulai dari anak-anak itu sudah mulai mengalami yang namanya permasalahan pada lehernya. Bahkan sampai ada yang terkena syaraf terjepit. Coba Mbak Manda dibayangkan ya. Kita kalau misalkan anak nggak mau makan, biasanya kita kasih apa? Gadget. Ya, iya. Nangis, kasih gadget. Apalagi kalau bapak Gitu. ibunya kerja dua-duanya terganggu, langsung Kasih gadget. gadget ya, gitu kan. Dan ini juga peringatan bagi pemirsa di rumah. Jangan sampai anak kita mengalami apa yang dialami oleh narasumber kita yang ada di sini. Ini dia profil dari narasumber kita hari ini. Sinta Novianti. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun olehnya bahwa ia bisa mengalami syaraf kejepit di bagian leher. Awalnya, Sinta memang sering mengeluhkan nyeri leher sejak muda. Namun, ia cenderung cuek dan merasa keluhan ini hanyalah pegal-pegal biasa. Sinta sendiri memiliki kebiasaan bermain ponsel dengan waktu yang cukup lama. Ketika bermain ponsel, kepalanya akan terus menunduk. Hingga suatu hari, lehernya tiba-tiba tidak bisa menoleh. Rasanya akan sangat sakit jika dipaksa. Ketika ia memeriksakan ke dokter, ternyata Sinta dinyatakan mengalami syaraf kejepit di area C3 dan C7 pada lehernya. Sejak itu, Sinta merasa lehernya akan terasa sakit seperti ketarik apabila terlalu capek dalam beraktivitas. Ia pun berharap
dirinya bisa kembali sehat seperti dulu lagi. Nah, kita sapa dulu ya Ibu Sinta. Betul seperti itu keadaannya? Benar. Benar? Iya. Karena main handphone. Salah satunya iya, seringnya main handphone. Oke, gimana itu ceritanya sampai bisa terkena syaraf terjepit di leher? Waktu itu kan saya sempat kena COVID di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Terus tiba-tiba kan ini saya nggak bisa digerakkan. Nah, terus saya dirujuk ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Nah, katanya dokter yang di rumah sakit, ibu kena saraf kejepit. Sebabnya karena ibu sering pegang handphone, jadi sarafnya itu rusak dari sini sampai sini. Nah, itu sakitnya seperti apa sih Bu? Cuma rasanya ketarik sakit sekali gitu loh. Kalau begini, waduh nggak. Oke. Kayaknya pengen nangis aja rasanya Nangis. gitu loh. Sampai ke menjalar nggak itu sakitnya Bu? Iya, menjalar sampai ke sini. Terus katanya dokter di rumah sakit itu, ibu jangan nyuci, jangan main handphone gitu. Nggak boleh main handphone lagi ya? Nggak Iya, boleh ya? Katanya dokter gitu, dan jangan geletak-letak kanan kiri gitu. Oh, ibu kelamaan main handphone, misalnya nonton, terus kayak ngerasa agak pegel, ibu mulai kretek-kretek gitu ya? Iya. Oke, kalau kita berbicara tentang masalah pada leher, di sana kan strukturnya banyak. Ada otot, ada tulang, dan situ ada juga syaraf tulang belakang kita. Ya. Dan yang pertama kita lihat gini, ini kan tadi ada syaraf terjepit. Syaraf terjepit ini karena apa? Karena adanya jarak antara tulang itu yang berdekatan. Solusinya apa? Ya kita renggangkan lagi jarak antara tulang tersebut. Kemudian solusinya apa lagi nih? Kalau misalkan otot tersebut dia permasalahannya adalah di kelemahan otot, karena kan biasanya kalau orang lanjut usia, Nah, itu. ototnya ini kan dia agak lemah ya Mas Boyke Iya. ya. Nah, ini kita kuatkan lagi nih otot-otot di bagian tersebut. Dengan cara apa? Dengan kita latihan bagian otot, bisa kita senam otot leher kita. Nah, sebelumnya mau nanya dulu sedikit. Tadi kan Ibu ada cerita bahwa Ibu punya sakit leher itu ada saraf kejepit nih, dari C3 sampai C7. Selain itu ototnya gimana Bu, kata dokter? Agak kaku. Oh, oke. Ya. Kaku. Jadi kita bisa lihat ya bahwa terjadi pada Ibu nih, otot yang kaku dan saraf yang kejepit juga. Oke, dan ditambahnya usia ditambah dengan kurangnya aktivitas olahraga di leher sehingga biasa otot juga terjadi kelemahan di otot. Maka 3 akar masalah ini harus kita atasi. Makanya bisa dibantu dengan produk Dr. Q Cervical Traction Device yang mengkombinasikan 4 teknologi gabung jadi satu untuk mengatasi 3 masalah tadi. Pertama, ya gitu adalah infrared heating. Tujuannya buat apa? Ototnya kita relaksasikan dulu. Jadi kita cukup tiduran di atasnya kok. Tiduran, jadi alat Dr. Q-nya taruh di bawah leher gini ya, tiduran sehingga nanti heatingnya, pemanasnya akan nyalakan sehingga merasakan ototnya malah relaksasi di situ. Kedua, kalau misalnya orang yang saraf kejepit itu kan ini ada tulang sama tulang. Tengah-tengah warna merah itu ilustrasi bahwa itu adalah kayak bantalannya. Kalau misalnya, kalau kita posisi nunduk terus-menerus, yang tadinya beban kepala cuma 5 kilo, nunduk sampai 20-an kilo, berarti kan tekanan bebannya meningkat. Jadi sarafnya ketekan, simpul terasa nyeri. Seperti tadi Ibu Sinta kan, karena saraf kena, makanya menjara sakitnya luar biasa. Nengok kiri kanan sakit. Benar. Gimana cara mengurangi tekanan? Ya kita regangkan, sehingga tekanan pada bantalan berkurang. Makanya kita bisa menggunakan manfaat teknologi dari dynamic traction dari the Q Cervical Traction Device untuk meregangkan tulang belakang kita gitu. Tapi diregangkannya juga pelan-pelan. Pelan-pelan, ya, secara bertahap sehingga tekanan pada bantalan berkurang, otomatis kan saraf kejepitnya juga akan berkurang seperti itu. Ditambahkan ada NMES sehingga dikombinasikan untuk melatih otot leher kita. Untuk makanya membantu memulihkan orang yang sakit leher, baik otot maupun saraf kejepit, dan juga untuk pencegahan buat orang yang sering main gadget, ya kan? Tanpa kita sadar pasti nunduk gitu loh. Dan sehari bisa 5 jam rata-rata, mungkin bisa lebih gitu. Ya, nyeri atau syaraf terjepit, tadi kan kita sudah membahas area leher. Itu tidak hanya terjadi pada leher aja loh ya. Tulang belakang itu kita panjang sekali. Dan yang paling sering tidak hanya leher tapi juga pinggang. Betul ya Mas Pin ya? Betul sekali. Selain leher yang nunduk, biasanya badannya juga bongkok. Ya kan, betul. buat orang kerjaannya juga suka bongkok. Makanya sering juga ditambah lagi, ada obesitas juga meningkat beban di sini. Makanya kita harus cegah jangan sampai sakit leher, saraf kejepit di leher maupun di pinggang. Jadi kita bisa menggunakan produk Dr. Q Lumbar Traction Device ini untuk apa? Satu, mencegah orang yang punya postur tubuh yang buruk diperbaiki sehingga jangan sampai saraf kejepit di pinggang. Kedua, orang yang sudah sakit di pinggang, kita perbaiki gimana caranya biar
ototnya dan saraf turun di belakangnya diperbaiki sehingga jangan sampai terjadi saraf kejepit yang terus-menerus. Nah, jika Anda sudah ada keluhan nih, seperti yang dialami oleh Ibu Sinta hari ini, ya, yaitu syaraf terjepit di area leher, berarti kita ada solusinya untuk Anda, yaitu dengan menggunakan Dr. Q Cervical Traction Device, yang merupakan alat terapi yang dapat menjaga kesehatan dan juga mengatasi masalah sakit leher Anda. Nah, alat ini dilengkapi dengan 4 teknologi, ya. Jadi dalam satu alat ada 4 teknologi di dalamnya, sehingga dapat membantu mengatasi keluhan nyeri leher. Jadi ayo pemirsa, atasi sekarang, jangan sampai berakibat fatal ya. Nah, teknologi dari Dr. Q Cervical Traction Device ini dilengkapi dengan Dynamic Traction. Lalu juga ada Auto Modulating Technology ya. Ada Adjustable Heatingnya juga. Dan yang tidak kalah penting ada Neuromuscular Electrical Stimulation atau NMES untuk menguatkan otot kita. Sehingga masalah nyeri sampai juga syaraf terjepit di area leher ini dapat teratasi ya. Nah, untuk Anda juga yang memiliki masalah sakit pinggang. Nah, ini juga banyak nih orang yang punya masalah ini ya. Jangan sampai jadi syaraf terjepit ya. Harus segera gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomol. Ini merupakan alat terapi untuk nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi dalam satu alat ya. Pertama ada Intelligent Dynamic Traction. Lalu yang kedua juga ada infrared heatingnya, dihangatkan untuk ototnya ya. Dan tidak kalah penting ada vibration massage-nya dengan 3000 RPM atau getaran per menitnya. Juga ada 5 medical magnetnya dan juga ada NMES-nya, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, alat ini pemirsa disarankan untuk penderita syaraf terjepit ya, untuk orang-orang yang memang sering merasakan nyeri pada area pinggang, lalu pekerja kantoran ya, yang lama sekali duduknya berjam-jam di depan komputer, orang yang memiliki berat badan berlebih, ibu rumah tangga, para lansia, bahkan ya olahragawan yang aktivitasnya juga cenderung berat juga harus atau disarankan untuk menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Yuk atasi masalah nyeri pinggang Anda dan juga nyeri leher Anda sebelum terjadi komplikasi seperti syaraf terjepit dan lainnya. Pesan sekarang juga, gimana caranya? Mudah ya, cukup hubungi nomor telepon di bawah ini. Telepon sekarang juga pemirsa ya, kami tunggu. Jangan sampai nunggu sakit dulu, harus telepon sebelum sakit. Jadi pencegahan lebih baik ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bincang-bincang kembali setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat pemirsa ya. Tadi sudah kita dengarkan ya bagaimana kisah dari Ibu Sinta yang ternyata mengalami hal yang cukup disepelekan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu kebanyakan main handphone lalu terkena syaraf terjepit di area leher. Tapi yang perlu lagi-lagi harus diingat, ternyata syaraf terjepit itu tidak hanya terjadi pada leher saja pemirsa, melainkan juga bisa atau seringkali terjadi pada area pinggang. Ini berarti kan tulang belakang kita ya Mas Boy dan juga Mas Nurman, ini penting sekali untuk dijaga dong. Betul sekali. Nah, orang seperti apa sih yang kira-kira mendapatkan resiko syaraf kejepit baik dari leher sampai kepada tulang belakang? Satu, mereka-mereka yang memang tadi sudah menggunakan handphone. Kedua, orang-orang karyawan-karyawan ataupun petugas eksekutif yang kerjanya memang duduk, lebih banyak duduk dan kurang berolahraga. Yang ketiga, ya profesional yang tenaga-tenaga medis yang melakukan operasi dan sebagainya, ya. Itu semua beresiko. Bertambah lagi mereka yang gemuk, mereka yang bertambah usia tua, terutama mereka-mereka yang memasuki usia menopause. Ya, pada usia menopause estrogen kurang, tulang-tulangnya lebih mudah keropos, lebih mudah bergeser, mudah berjepit syarafnya. Demikian juga orang-orang yang memasuki usia andropause. Ya, nah resikonya apa sih? Kan tadi dibilang jangan menyepelekan, benar, jangan menyepelekan. Karena apa? Kalau sampai terjadi penjepitan di sini, tulang di sekitar leher itu bisa mengganggu penglihatan, bisa mengganggu juga tadi ibu pekerjaan-pekerjaan baru begini kesemutan. Ini seperti mau lumpuh. Kalau di belakang di sini itu semua lumpuh, kemudian juga sulit buang air kecil, kemudian juga kadang-kadang juga sulit buang air besar. Nah, itu semua tentu harus diupayakan pencegahannya. Ya, pencegahan kemudian juga diperbaiki
Ya. Dengan cara apa? Kalau ditanya dengan cara apa? Pertama yang tentu pola hidup sehat. Kalau tulang, syaraf, otot, pola hidup sehatnya apa? Ya, untuk tulang tentu kalsiumnya Betul, Mas di Boyke, dalam makanannya. olahraga. Yang kedua, kaliumnya seperti pisang. Betul. Kemudian yang ketiga apalagi? Yang ketiga tentu adalah untuk syarafnya vitamin yang banyak mengandung vitamin Vitamin B B. seperti beras merah dan sebagainya. Itu baru pola dietnya. Kemudian kebiasaan yang mesti dihindarkan, terlalu lama membaca dengan posisi yang stagnan. Kemudian merokok itu juga bisa menggerus tulang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga adalah cara kebiasaan seperti Mengangkat ya, Mas mengangkat Boyke, ya. barang-barang itu Ah. juga perlu. Oh, itu. Plus tentunya kita bisa mencegahnya dengan menggunakan teknologi. Benar. Ini saya kasih ilustrasinya tulang belakang kita itu seperti apa. Ini yang saya lingkarin adalah tulang belakang kita secara keseluruhan. Ini bisa dilihat, dia dari kepala, ini kepala kita, ini sampai ke bagian ekor kita. Nah, itu itu ada tulang belakang di sana. Nah, di antara tulang belakang tersebut dia terdapat yang namanya syaraf-syaraf tulang belakang kita. Tapi kita lihat nih ya, kalau yang namanya tulang leher kita dan tulang pinggang kita itu lebih cenderung untuk mengalami yang namanya cedera karena tidak ada fiksasi antar tulangnya. Nah, makanya kita harus jaga nih tulang leher kita jaga, tulang pinggang kita juga jaga. Agar apa? Agar kesehatan yang namanya syaraf di bagian leher dan syaraf di bagian pinggang kita itu tetap terjaga dengan baik. Dan ini sayang sekali Mbak Manda, sayang sekali ini pemirsa di rumah, yang namanya sel-sel saraf kita itu regenerasinya susah banget. Beda sama sel-sel di tubuh kita yang lain. Sekalinya dia rusak, memang bisa yang namanya dia regenerasi. Tapi lambat. lama sekali. Makanya kita harus jaga dari sekarang, jangan sampai sel saraf di tubuh kita itu mengalami kerusakan. Dengan cara apa? Kita jaga postur tubuh kita dan kita bisa gunakan teknologi untuk menjaga postur tubuh kita. Tadi saya kasih rangkuman sedikit aja. Jadi bahwa ini adalah tulang belakang pinggang kita. Ya kan? Ini ada otot yang menjaga di sini. Kalau kita posisi tegak, posisinya seperti ini. Tapi karena kebiasaan duduk yang kelamaan bongkok, otomatis kan pinggang kita juga berubah. Betul. Jadinya lebih lurus, ya kan? Sehingga tekanan pada bantalan juga besar. Kedua, otot sini kan harus menjaga biar dia stabil. Ototnya makanya jadi kaku, kram. Oh. Dan kita duduk bukan sejam 2 jam, tapi pasti lebih dari 5 jam, lebih. Kayak itu. Makanya otot kita berdiri. Nah, jadi 5 teknologi apa? Yang pertama kita atasi dulu ototnya. Yaitu pertama menggunakan infrared heating. Kita bisa lihat bahwa saat kita tiduran di sini, ototnya itu dihangatkan dengan infrared heating. Ya kan? Dengan dihangatkan, sehingga ototnya mengalami relaksasi. Ototnya relaksasi, maka sakitnya akan berkurang. Nah, kedua kita menggunakan teknologi yaitu namanya vibration massage. Jadi vibration massage ini tujuan untuk menggetarkan otot di pinggang biar relaksasi lebih maksimal. Makanya kombinasikan infrared heating dan vibration massage sehingga rasa sakit karena otot yang kram itu lebih baik lagi. Ketiga kita juga menggunakan medical magnet. 5 medical magnet ini tujuannya untuk apa? Melancarkan darah di daerah pinggang dan juga mengurangi proses radang di pinggang sehingga rasa sakit juga berkurang dan pemulihan lebih baik lagi. Gitu. Nah, dan yang paling penting yang tadi bilang, tulangnya sekarang, masalah tulang. Kita harus melakukan traksi. Biar apa? Bantalan, tekanan di pada tulang belakang itu berkurang. Maka kita harus melakukan traksi. Cukup tiduran di atasnya, biarkan alatnya melakukan traksi sedikit demi sedikit. Jadi kita naikin, turunin, naikin sedikit, turunin. Dan dilakukan terus-menerus. Jadi terapi nyeri pinggang harus dilakukan terus-menerus di rumah sehingga bisa membantu mengatasi yang namanya saraf kejepit tersebut. Makanya kita kombinasikan teknologi kelima yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kita cukup tiduran di situ, nanti alat EEG-nya akan memberikan sinyal listrik pada otot di pinggang kita sehingga terjadi kontraksi di ototnya. Dengan kontraksi itu otot kan terjadi bergerak, dilatih. Dengan dilatih otot diperkuat. Nah, dengan diperkuat otot di sini maka dia topangan atau pegangan di bagian pinggang juga akan lebih kuat sehingga mengurangi tekanan pada bantalan. Makanya tujuan untuk mencegah yang namanya saraf kejepit dan berulang seperti itu. Nah, jadi pemirsa tunggu apa lagi? Yuk jaga kesehatan tulang pinggang dan leher kita sekarang juga. Apalagi jika Anda sudah ada keluhan ya. Langsung atasi masalah nyeri Anda sebelum terjadi komplikasi seperti syaraf terjepit dan lainnya. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device untuk mencegah nyeri pinggang dan juga syaraf terjepit di area pinggang. Serta gunakan juga Dr. Q Cervical Traction Device
untuk mencegah nyeri leher dan syaraf terjepit di area leher. Saatnya kita jadikan alat kesehatan ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda. Nah, pesan sekarang juga ya pemirsa, gimana caranya? Mudah, Anda cukup hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya, karena call center kami akan membantu Anda untuk mendapatkan produknya. Nah, Dr. Q Lumbar dan Dr. Q Cervical Traction yang asli, bergaransi, berkualitas, dan bermanfaat ini hanya ada di Gogomall. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sinta, Mas Pin, praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini, dan yang pasti pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka ya untuk kritik dan juga saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Ya, sampai bertemu lagi di episode Go Healthy selanjutnya. Saya Amanda Haj. Bye. Rahayu. Iya Pak Malaikat. Tahu kau kenapa bisa mati? Sakit pinggang itu penyebabnya. Ada. Tahu kau mati kenapa? Lagi-lagi. Sakit pinggang juga itu penyebabnya. Melisa, kalau kau tahu kenapa mati? Hah? Gas. Minum batu ya, Ci. Gak usah. Sakit pinggang juga itu penyebabnya. Teven, tahu kau mati kenapa? Dulu kau gagah. Sakit pinggang kau baik kan? Kau malas pula bergerak. Banyak penyakit kau itu. Sekarang kau terkapar di rumah sakit kan? Jadi, jangan kau anggap remeh sakit pinggang itu. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage, 3000 getaran per menit, dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat, efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Ikuti petunjuk pemakaian.